Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Anjar, perkenalkan, nama saya Rosita Dewi Listiawati, nomor absen 32 dari kelas 11C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Keefektifan Proses Pembelajaran di Sekolah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bab pertama atau pendahuluan. Yang akan kita bahas pertama kali adalah bagian latar belakang. Nah, latar belakang atau alasan mengapa saya memilih tema mengenai gaya belajar karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena saya pribadi masih seorang pelajar yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian di negara Indonesia ini pendidikan itu bisa ditempuh melalui berbagai macam jalur. Nah, biasanya dikenal adanya 3 jalur, yaitu jalur formal, informal, dan non-formal. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia itu memilih untuk menempuh pendidikan di jalur formal. Jalur formal ini biasanya bisa ditempuh melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas maupun kejuruan. Nah, sedangkan pendidikan informal dan non-formal itu bisa diampu melalui kursus, bimbel, maupun kita belajar sendiri dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, pendidikan itu merupakan salah satu aspek yang penting bagi kehidupan kita, karena dengan melalui pendidikan kita bisa meraih sebuah cita-cita yang kita harapkan untuk kehidupan kita di masa depan kelak. Dalam mengikuti proses di dunia pendidikan ini, pastinya kita akan menemui sebuah rintangan-rintangan yang mana bisa didatangkan dari faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, faktor eksternal itu misalnya dari lingkup pertemanan, dari lingkungan keluarga, ataupun masalah ekonomi, dan lain-lain. Kemudian, faktor internal itu biasanya disebabkan oleh diri kita sendiri. Nah, faktor internal ini biasanya meliputi mengenai semangat kita dalam pembelajaran, minat dan bakat kita, dan jati diri kita. Nah, kemudian ada faktor internal yang tak kalah penting untuk kita perhatikan dalam menunjang prestasi kita di dunia pendidikan, yaitu adalah gaya belajar. Gaya belajar ini sendiri adalah suatu ciri khas maupun karakteristik atau strategi yang dimiliki seseorang untuk mengolah informasi, menerima informasi, dan mencerna informasi yang ia dapat. Jadi karena sifatnya karakteristik atau khas, sehingga gaya belajar satu siswa dengan siswa yang lainnya bisa saja berbeda-beda. Nah, perbedaan gaya belajar ini akan menimbulkan sebuah keberagaman, yang mana gaya belajar ini biasanya dibagi menjadi 3. Ada gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar visual. Sehingga dari keberagaman tersebut tadi akan memunculkan kompleksitas. Nah, kemudian dalam keseharian saya mengikuti pembelajaran di sekolah, itu biasanya saya juga mengevaluasi diri sendiri apakah saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan saya juga biasanya mengamati teman-teman saya yang mana sebagian besar mereka itu berbeda-beda gaya belajarnya. Nah, saya dari pengamatan saya tersebut itu menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana sebuah gaya belajar itu akan mempengaruhi keefektifan saat proses pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya kemukakan yaitu yang pertama ada seberapa penting bagi seorang siswa untuk mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh gaya belajar terhadap keefektifan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu bagaimana
kompleksitas ataupun keberagaman gaya belajar itu bisa menimbulkan sebuah tantangan, terlebih ketika metode mengajar guru berbeda dengan gaya belajar kita. Kemudian yang keempat yaitu solusi dalam menghadapi kompleksitas gaya belajar tersebut. Kemudian kita lanjut ke bab kedua, yaitu bab pembahasan. Nah, yang pertama yakni pembahasan mengenai tingkat kepentingan bagi seorang siswa untuk mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Nah, sebelumnya saat melakukan proses pengerjaan karya tulis ini, saya menggunakan data berupa kuesioner yang saya buat, kemudian saya sebarkan ke responden-responden, yang mana responden yang saya pilih ini adalah sebagian besar merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Klaten yang duduk di bangku kelas 11. Nah, dari kuesioner ini didapatkan bahwa sebanyak 17 responden itu menjawab bahwa gaya belajar itu penting diketahui bagi setiap siswa. Nah, jadi setiap siswa itu penting dan perlu untuk mengetahui gaya belajarnya masing-masing, karena gaya belajar tersebut itu adalah bagaimana cara strategi kita, ciri khas kita dalam mengolah dan mencerna suatu informasi, sehingga dengan gaya belajar ini kita bisa mencerna informasi dengan efektif, sehingga kita bisa menghemat dari segi waktu, energi, dan pikiran kita dalam menerima suatu informasi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pengaruh gaya belajar terhadap proses pembelajaran. Nah, teman-teman, tadi kan aku sudah menjelaskan bahwa gaya belajar itu tadi adalah strategi seseorang dalam mencerna informasi. Nah, dan sudah saya sebutkan juga bahwa tadi gaya belajar itu biasanya dibagi menjadi 3, ada auditori, kinestetik, dan visual. Nah, dalam mengikuti pembelajaran pastinya kita memiliki strategi sendiri dalam baik itu menghafal, memecahkan suatu masalah, dan mengerjakan soal. Misalnya ada siswa A itu memiliki gaya belajar visual. Nah, siswa A ini akan semakin paham, semakin cepat dalam mencerna suatu informasi apabila ia diperlihatkan secara langsung dengan media pembelajaran tersebut. Jadi gaya belajar visual ini itu tadi lebih memfokuskan kepada objek penglihatan kita. Kemudian siswa B memiliki gaya belajar auditori, sehingga siswa B ini akan lebih paham, lebih cepat menerima informasi apabila informasi yang ia dapat itu tuh melalui bentuk audio. Jadi gaya belajar auditori ini lebih memfokuskan pada sistem pendengaran kita. Kemudian ada lagi gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini lebih memfokuskan kepada gerakan, sehingga biasanya siswa dengan gaya belajar kinestetik ini mungkin lebih sedikit banyak gerak daripada siswa dengan gaya belajar yang lainnya. Nah, dengan mengetahui gaya belajar kita masing-masing tersebut, kita bisa mungkin saja sama-sama tujuannya menghafalkan suatu materi. Nah, siswa yang sudah mengetahui gaya belajar visualnya, gaya belajarnya adalah visual, ia akan lebih cepat menghafal materi tersebut apabila disediakan sebuah grafik maupun gambar diagram atau ilustrasi dari materi tersebut. Kemudian siswa auditori itu akan lebih cepat menghafal apabila ia mendengarkan dari audio secara langsung atau penjelasan dari guru maupun dari sumber belajar yang lain. Kemudian
kalau gaya belajar kinestetik itu biasanya lebih mudah menghafalkan dengan suatu gerakan, baik itu gerakan tangan, gerakan kaki, atau bahkan ia menciptakan gerakan sendiri seperti jalan-jalan dengan sebuah ketukan dan lain-lain. Sehingga dengan kita mengetahui gaya belajar kita masing-masing, itu akan mempersingkat waktu yang kita miliki dan lebih efisien, baik itu dalam segi waktu, energi, dan pikiran kita. Sehingga secara tidak langsung itu nanti juga akan meningkatkan prestasi kita, karena kita lebih mudah paham, lebih mudah mencerna apabila kita sudah mengetahui gaya belajar kita masing-masing. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh kompleksitas gaya belajar dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa gaya belajar itu adalah suatu ciri khas dari seseorang, yang mana ciri khas itu pastinya berbeda-beda dengan orang lain, sehingga akan memunculkan suatu keberagaman dan kompleksitas. Karena gaya belajar seorang siswa dengan siswa yang lainnya berbeda, itu pasti akan memunculkan keberagaman. Selain keberagaman gaya belajar dari siswa, ternyata kita juga bisa menemukan keberagaman dari metode mengajar guru juga. Jadi mungkin guru yang A lebih suka menjelaskan dengan audio di internet, sedangkan guru B lebih suka memaparkan sebuah ilustrasi ataupun gambar dari materi pembelajaran, dan guru C mungkin lebih suka untuk membuat gerakan atau peraga sendiri dari materi yang akan dipaparkan. Kompleksitas ini tentunya jika kita sikapi dengan bijak, disikapi dengan tepat, itu akan menimbulkan suatu keberagaman yang mana akan bisa membangun kreativitas dari pihak siswa maupun guru masing-masing. Namun apabila tidak disikapi dengan baik, maka kompleksitas tersebut akan menimbulkan suatu tantangan baik bagi siswa maupun bagi guru tersebut. Misalnya teman-teman, ada guru yang memang gaya mengajarnya itu melalui gambar, grafik, ilustrasi, ataupun diagram. Nah, sedangkan kita mungkin gaya belajarnya lebih ke auditori ataupun kinestetik. Maka siswa dengan gaya belajar auditori ataupun kinestetik itu mungkin saja bisa jadi mereka akan mengalami kesulitan dalam memahami materi, karena biasanya kan tadi perbedaan gaya belajar tadi. Biasanya gaya belajar auditori ini kan lebih mudah memahami apabila melalui sebuah audio dan melalui lebih fokus ke sistem pendengaran kita. Kemudian siswa dengan gaya belajar kinestetik itu lebih fokus kepada gerakan. Nah, sehingga mungkin saja apabila guru hanya terpaku pada gaya belajar visual misalnya, mungkin siswa dengan gaya belajar auditori dan kinestetik itu akan merasa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Nah, hal ini saya juga buktikan dengan data kuesioner yang sudah dijawab oleh responden-responden yang saya pilih. Nah, mereka itu berpendapat bahwa dengan gaya belajar yang berbeda dengan metode guru mengajar itu mereka biasanya mengalami kesulitan, namun mereka tetap berusaha untuk mengikuti kegiatan maupun proses pembelajaran. Tetapi mereka harus belajar lebih ekstra lagi untuk memahami materi yang disampaikan. Nah,
dari kompleksitas tersebut pastinya akan bisa menghambat proses pembelajaran, sehingga bisa saja dengan adanya kompleksitas yang tidak tertangani itu tadi bisa menurunkan akademik seorang siswa, menurunkan rasa semangat belajar seorang siswa, kemudian bisa membuat siswa merasa terpinggirkan karena mungkin saja gaya belajarnya itu tidak banyak digemari oleh siswa-siswa yang berada di kelasnya, sehingga siswa dengan gaya belajar yang sedikit itu tadi merasa minder karena mungkin tidak terlalu diperhatikan atau digubris seperti itu. Namun selain dampak negatif seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kompleksitas itu juga bisa menimbulkan dampak positif, yakni dengan adanya berbagai macam gaya belajar kita bisa saling kolaborasi antar siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga secara tidak langsung itu nanti akan mengasah kreativitas kita masing-masing. Kemudian pembahasan yang terakhir yakni mengenai solusi dalam menghadapi kompleksitas gaya belajar tersebut. Baik dari kompleksitas gaya belajar seorang siswa maupun kompleksitas gaya mengajar seorang guru itu bisa kita selesaikan dengan berbagai macam cara, teman-teman. Nah, cara untuk mengatasi kompleksitas tersebut yaitu kita bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Misalnya antara guru dengan siswa itu saling berkolaborasi, membentuk suatu kelompok sehingga waktu pembelajaran tersebut kita bisa berkelompok sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Gaya belajar siswa dengan gaya belajar visual dengan gaya belajar visual, siswa dengan gaya belajar auditori dengan siswa gaya belajar auditori, dan siswa gaya belajar kinestetik dengan siswa gaya belajar kinestetik, sehingga mereka akan lebih fokus untuk memahami materi pembelajaran yang dipaparkan dan mereka bisa saling berdiskusi. Kemudian dengan berkelompok itu tadi bisa juga divariasikan, misalnya siswa dengan gaya belajar visual dikelompokkan dengan siswa gaya belajar yang lainnya, sehingga apabila disikapi dengan baik mereka akan mengasah kreativitas masing-masing untuk menemukan suatu cara bagaimana agar mereka tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik meskipun terdapat perbedaan dalam gaya belajar. Bisa juga dari pihak guru membuat suatu inovasi maupun kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran. Misalnya dibuatkan jadwal pada minggu pertama itu menggunakan alat peraga, minggu kedua itu menggunakan gambar ilustrasi ataupun diagram, grafik, kemudian minggu yang ketiga itu menggunakan media belajar audio. Ataupun bisa dalam satu pembelajaran itu bisa diselang-seling dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Misal jam pertama menggunakan media visual, jam kedua menggunakan media kinestetik, kemudian jam ketiga menggunakan media auditori, sehingga siswa itu juga bisa mengeksplor gaya belajar yang lainnya dan bisa beradaptasi dengan gaya belajar yang satu dengan gaya belajar yang lainnya, sehingga mereka yang gaya belajarnya kurang diminati itu semakin percaya diri, dan sehingga kompleksitas tersebut itu bisa menimbulkan dampak-dampak yang positif seperti meningkatkan nilai akademik kita, meningkatkan nilai kolaborasi dan kreativitas kita.
Kemudian yang terakhir yaitu bab ketiga, yakni bab penutup. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari hasil karya tulis ilmiah yang sudah saya buat. Kesimpulannya yaitu dalam mengemban tugas ataupun tanggung jawab di dunia pendidikan ini, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, karena melalui pendidikan kita bisa mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan di masa depan kelak, dan melalui pendidikan ini kita bisa melakukan suatu perubahan-perubahan yang signifikan dan bermanfaat di hidup kita. Nah, tentunya dalam mengemban pendidikan ini kita juga harus memperhatikan faktor-faktor apa saja yang bisa menunjang kemampuan kita di dunia pendidikan, dan bagaimana strategi kita dalam menghadapi tantangan-tantangan di dunia pendidikan, yakni salah satunya dengan kita selalu mengeksplor diri kita sendiri, mengasah kemampuan kita, dan kita juga perlu memahami bagaimana karakteristik diri kita, minat bakat diri kita, dan bagaimana gaya belajar yang tepat bagi kita. Karena dengan menentukan faktor yang bisa menunjang kemampuan kita di dunia pendidikan, itu akan membantu kita dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan kelak. Sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran ini kita harus menjadi siswa yang bertanggung jawab, karena pendidikan ini merupakan salah satu, bisa dikatakan sebagai agent of change, sehingga kita perlu dan harus memanfaatkan pendidikan dengan semaksimal mungkin, karena pendidikan adalah salah satu kunci dari menuju kesuksesan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bu Anjar. Saya meminta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.